Hujan turun deras di sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta. Cahaya lampu jalan yang redup memantulkan kilauan air di aspal basah, menciptakan bayangan kelam yang bergerak seiring langkah-langkah tergesa. Malam itu seharusnya menjadi malam biasa bagi Hercules, tetapi ia tak menyangka akan berakhir terbaring di tanah dengan darah mengalir deras dari tubuhnya. 10 orang mengelilinginya, wajah mereka penuh kebencian, tangan mereka menggenggam parang tajam yang masih meneteskan merah. "Kau sudah habis, Hercules," desis salah satu dari mereka. Namun, Hercules hanya menatap mereka dengan sorot mata tajam. Napasnya berat, tetapi hatinya tetap tak gentar. Serangan pertama datang tanpa peringatan. Sebilah parang melesat cepat, menebas bahunya hingga daging terbuka lebar. Rasa panas bercampur dingin langsung menjalari tubuhnya, tetapi ia tak bersuara. Lalu datang tebasan berikutnya, kali ini menghantam punggungnya, diikuti tikaman di perut yang membuatnya tersungkur. Darah mengalir dari luka-luka itu, menyatu dengan air hujan yang terus membasahi jalanan. Namun, Hercules tetap tak roboh. Tangannya masih mengepal, dan matanya tetap menyala penuh amarah. Ia bukan orang yang akan mati semudah itu. Dalam kepungan malam yang brutal itu, pikirannya mulai melayang ke masa lalu. Ia teringat pada seseorang yang pernah menyelamatkan hidupnya, seseorang yang memberi arti pada setiap langkahnya. Prabowo Subianto. Dalam konflik berdarah di Timur Timur bertahun-tahun lalu, Hercules yang saat itu masih muda dan penuh amarah hampir mati di medan perang. Namun, seorang perwira gagah berani mengulurkan tangannya, menolongnya dari kematian yang pasti. "Hidupmu masih panjang, nak," kata Prabowo saat itu. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya hingga malam ini, di saat ajal seakan mengintainya sekali lagi. Serangan terus berlanjut, satu bacokan lagi mendarat di kakinya, membuatnya tersungkur di tanah yang basah. Hercules mulai kehilangan banyak darah. 16 bacokan, orang normal pasti sudah mati. Namun, Hercules bukan orang biasa. Nafasnya tersengal, tetapi di dalam dirinya ada bara yang tak padam. Ia menggertakkan giginya, lalu dengan sisa tenaga, ia mencoba bangkit. Para penyerangnya terkejut melihatnya masih berdiri. Mereka saling berpandangan, seakan tak percaya bahwa pria di depan mereka masih bernyawa. Tiba-tiba, suara sirene polisi menggema di kejauhan. Para penyerang mulai panik. "Cepat habisi dia," bentak seseorang, tetapi sudah terlambat. Dalam sekejap, Hercules melesat ke arah mereka, meski tubuhnya penuh luka. Dengan satu pukulan, ia menjatuhkan salah satu dari mereka. Darah yang mengalir dari tubuhnya bukan lagi kelemahan, itu adalah tanda bahwa ia masih hidup, dan selama ia bernapas, ia akan terus bertarung. Dengan sisa tenaga terakhir, Hercules melarikan diri, terlatih-tatih melewati gang-gang gelap. Setiap langkah terasa seperti ditusuk 1000 jarum, tetapi ia tak peduli. Ia harus bertahan. Ia harus hidup. Ada janji yang belum ia lunasi. Janji kepada seseorang yang pernah menyelamatkan hidupnya. Ia tak akan mati sebelum membalas budi itu. Saat tubuhnya akhirnya tak mampu lagi berdiri, ia roboh di depan sebuah rumah tua di ujung jalan. Nafasnya putus-putus, darah mengalir membanjiri tanah di bawahnya. Dalam kondisi setengah sadar, ia menatap langit yang masih diguyur hujan deras. "Belum saatnya," gumamnya lirih, sebelum semuanya menjadi gelap. Di tempat lain, jauh dari hiruk-pikuk jalanan Jakarta, di dalam sebuah ruangan megah, seorang pria berjas rapi menatap keluar jendela. Prabowo Subianto. Seakan bisa merasakan sesuatu, ia menghela napas dalam. Malam ini, ia tak tahu bahwa seseorang yang pernah ia selamatkan sedang berjuang di ambang hidup dan mati. Namun satu hal pasti, janji seorang pria sejati tak akan pernah dikhianati oleh waktu. Asap mesiu masih mengepul di udara ketika suara tembakan terakhir menggema di hutan belantara timur-timur. Jeritan dan desingan peluru bersahutan di antara pepohonan yang meranggas akibat perang. Tanah yang dulu subur kini berubah menjadi ladang kematian. Di tengah kekacauan itu,
Seorang pemuda bertubuh kekar dengan wajah berlumuran darah terhuyung-huyung, tangannya mencengkeram luka tembak di pinggangnya. Hercules. Ia bukan lagi sekadar bocah jalanan yang sering berkelahi demi bertahan hidup. Hari itu, ia menjadi buruan, dikejar oleh pasukan yang ingin menghabisinya tanpa ampun. Tubuhnya semakin lemah, napasnya berat, dan setiap langkah terasa seperti berjalan di atas bara. Ia mencoba bertahan, tetapi darah yang terus mengalir dari lukanya membuat pandangannya mulai kabur. Suara langkah kaki musuh semakin mendekat. Mereka mencarinya, membawa bayonet berkilat yang siap menembus tubuhnya. Dalam kepanikan, Hercules terjatuh di antara semak-semak, dadanya naik turun dengan cepat. Ini akhirnya, pikirnya. Setelah semua pertempuran, semua luka, apakah hidupnya benar-benar akan berakhir di tempat ini? Namun, sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, sosok tegap berseragam militer muncul di hadapannya. Mata pria itu tajam, penuh wibawa, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam sorotnya, bukan kebencian, bukan keinginan untuk membunuh, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Prabowo Subianto. Dengan sigap, perwira itu berjongkok dan memeriksa luka di tubuh Hercules. "Anak muda, kau masih bernapas," ucapnya tegas, tanpa gentar meskipun suara musuh semakin mendekat. "Apa, kau akan membunuhku?" Suara Hercules lirih, hampir tak terdengar. Ia tak mengenali siapa yang ada di depannya, tetapi dari pakaian dan emblem di dada pria itu, jelas bahwa ia bukan kawan. Prabowo menghela napas, lalu mengangkat Hercules ke pundaknya tanpa ragu. "Tidak ada yang mati di bawah pengawasanku," jawabnya. Dengan kekuatan luar biasa, ia membawa tubuh Hercules yang nyaris tak bernyawa, berlari menembus hutan tanpa memedulikan bahaya yang mengintai dari segala arah. Peluru-peluru mulai berhamburan di belakang mereka. Musuh menyadari keberadaan mereka dan menembaki tanpa ampun. Prabowo terus bergerak, tak peduli bahaya yang mengancam dirinya sendiri. Ia tahu bahwa membawa Hercules adalah pilihan yang bisa berujung maut, tetapi dalam hatinya ada keyakinan kuat bahwa nyawa pemuda ini harus diselamatkan. Bukan karena belas kasihan, tetapi karena ia melihat sesuatu dalam diri Hercules, api yang belum padam. Setelah berlari sejauh yang ia bisa, Prabowo akhirnya mencapai sebuah pos kecil yang tersembunyi di antara pepohonan. Beberapa prajurit yang berjaga segera bergegas membantu, tetapi Prabowo sendiri yang tetap menggenggam Hercules, memastikan bahwa pemuda itu akan bertahan. Ia menekan luka di perut Hercules dengan kain seadanya, menatap wajahnya yang semakin pucat. "Kau bukan orang yang ditakdirkan mati hari ini," katanya pelan. Saat kesadarannya semakin menipis, Hercules menatap pria itu dalam-dalam. Ia tak mengerti mengapa seseorang seperti Prabowo memilih untuk menolongnya, seorang pemuda keras kepala yang hanya tahu cara bertarung dan bertahan hidup. Tetapi di matanya, Hercules melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya, kehormatan, keberanian, dan ketulusan yang nyata. Dalam keheningan yang mulai menyelimuti pikirannya, Hercules berbisik, "Aku tak akan melupakan ini." Dan sejak saat itu, janji itu terukir dalam darah dan luka. Sebuah hutang nyawa yang tak akan pernah bisa terbayarkan. Di sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi lampu kecil, Hercules terbaring di atas dipan kayu. Napasnya berat, tubuhnya penuh perban yang membalut luka-lukanya. Luka bacokan di tubuhnya masih terasa panas, dan setiap gerakan seperti menyayat dagingnya. 16 luka, tapi ia masih hidup. Itu seharusnya mustahil. Orang lain pasti sudah lama menyerah, tetapi Hercules bukan orang biasa. Ia adalah seseorang yang telah mati berkali-kali, hanya untuk kembali bangkit. Seorang pria tua duduk di sampingnya, mengganti kain yang penuh darah di dahinya. "Kau seperti iblis yang menolak mati," gumam pria itu. Matanya tajam, penuh pengalaman. Ia bukan dokter, hanya seorang tabib jalanan yang terbiasa merawat orang-orang yang selamat dari pembantaian jalanan. "Siapa yang melakukan ini padamu?" tanya pria itu pelan. Hercules membuka matanya dengan susah payah. Ingatan tentang malam itu masih jelas, bacokan demi bacokan, suara tawa musuh-musuhnya,
dan bagaimana ia tetap berdiri meski darah mengalir deras dari tubuhnya. "Orang-orang yang menganggap aku sudah selesai," jawabnya lirih. Ia mengatupkan rahangnya. "Mereka salah." Dalam pikirannya, wajah Prabowo Subianto kembali muncul. Seseorang yang dulu menyelamatkannya dari kematian. Seseorang yang memberinya kesempatan kedua ketika dunia ingin menyingkirkannya. Ia ingat tatapan mata Prabowo saat itu, bukan tatapan iba, tapi keyakinan. Keyakinan bahwa Hercules punya tujuan yang lebih besar. Dan sekarang, ia berhutang lebih dari sekadar nyawa. Pria tua itu menyeringai kecil. "Kau bukan orang yang bisa mati dengan mudah, tapi luka-lukamu dalam. Kalau kau ingin hidup, kau harus istirahat." Tapi Hercules hanya tertawa kecil, meski sakit menusuk dadanya. "Istirahat? Aku tidak punya waktu untuk itu." Ia mencoba bangun, meskipun tubuhnya berteriak kesakitan. Tiba-tiba, pintu kayu di belakang mereka terbuka dengan keras. Seorang pria berjas hitam masuk dengan wajah tegang. "Bos, Jakarta sedang memanas," katanya dengan suara tergesa. "Orang-orangmu gelisah, mereka pikir kau sudah mati." Hercules tersenyum miring. Ia menyeka darah kering di bibirnya dan memandang pria itu dengan mata yang menyala penuh kemarahan. "Kau lihat sendiri, aku belum mati." Ia menarik napas dalam, menahan rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya. Sekarang, waktunya membuktikan bahwa mereka salah. Luka-luka di tubuhnya mungkin belum sembuh, tetapi api dalam dirinya kembali menyala. Ini bukan pertama kalinya ia hampir mati, dan ini juga bukan pertama kalinya ia harus bangkit dari jurang kehancuran. Hercules akan kembali, dan kali ini, ia akan memastikan bahwa tak ada lagi yang berani menantangnya. Malam di Jakarta berdenyut dalam ketegangan. Gang-gang sempit dan jalanan kota yang biasanya dikuasai oleh orang-orang Hercules kini sunyi, seolah menunggu kepastian apakah sang pemimpin mereka masih hidup atau telah menjadi bayangan masa lalu. Di markas kecilnya yang tersembunyi, Hercules duduk di kursi kayu tua, tubuhnya masih lemah, tetapi matanya menyala penuh amarah. "Mereka mengira aku sudah mati. Itu kesalahan terbesar mereka." Di hadapannya berdiri beberapa orang kepercayaannya. Wajah mereka penuh kebingungan dan ketakutan. "Bos, Jakarta mulai goyah. Ada yang ingin mengambil alih wilayah kita." Orang-orang mulai bertanya, "Apakah kau masih hidup?" Suara salah satu dari mereka bergetar, seperti berbicara kepada arwah yang kembali dari alam lain. Hercules hanya tersenyum tipis, lalu perlahan berdiri, meskipun tubuhnya masih terasa seperti dihantam ribuan belati. Setiap gerakan terasa menyakitkan, tetapi ia tak peduli. Luka-lukanya belum sepenuhnya pulih, tetapi dendamnya lebih kuat daripada rasa sakit. Ia berjalan mendekati meja, tangannya menggenggam gelas berisi air yang dingin, lalu meneguknya perlahan. "Mereka ingin merebut Jakarta. Mereka pikir aku sudah lenyap." Suaranya rendah, tetapi setiap kata mengandung ancaman yang lebih tajam dari pisau. Semua orang terdiam, menunggu perintah. Napas mereka tertahan, menanti apa yang akan dilakukan sang pemimpin. Hercules menatap satu persatu anak buahnya. Ia tahu, jika ia tidak bertindak sekarang, kekuatan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun akan runtuh. Namun, lebih dari itu, ia masih memiliki janji yang harus ia tepati, janji kepada Prabowo. Hercules mengepalkan tinjunya, merasakan energi yang perlahan kembali mengalir dalam darahnya. "Kita tidak akan diam," katanya tegas. "Sebarkan berita. Katakan pada semua orang bahwa aku masih hidup. Katakan pada mereka bahwa Jakarta tetap milikku." Suaranya penuh keyakinan, seolah-olah ia bukan pria yang baru saja selamat dari 16 bacokan. Salah satu anak buahnya, seorang pria berambut gondrong dengan bekas luka di wajah, ragu-ragu bertanya, "Tapi bos, tubuhmu masih belum sembuh. Kau butuh waktu untuk pulih." Hercules menatapnya tajam, lalu mendekatinya. Dengan satu gerakan cepat, ia mencengkeram kerah pria itu dan menariknya mendekat. "Luka-luka ini bukan kelemahan," bisiknya. "Ini bukti bahwa aku masih hidup. Dan selama aku masih bernapas,
Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil apa yang menjadi milikku. Malam itu, perintah Hercules menyebar seperti api. Orang-orangnya yang tersebar di seluruh Jakarta mulai bergerak, menyebarkan kabar bahwa sang legenda belum mati. Dan di suatu tempat, jauh dari hiruk-pikuk dunia jalanan, seorang pria dengan jas rapi membaca laporan yang baru saja ia terima. Prabowo Subianto. Ia tersenyum kecil, lalu menghela napas dalam. Seperti yang kuduga, gumamnya. Api dalam dirinya memang tak bisa padam. Malam itu, Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, lusinan anak buah Hercules berkumpul. Mereka datang dari berbagai penjuru Jakarta, preman pasar, petarung jalanan, hingga mantan tentara bayaran. Semua berkumpul dalam satu tujuan, menanti pemimpin mereka yang dikabarkan masih hidup. Pintu besar gudang berderit saat terbuka. Semua mata langsung tertuju ke sosok yang berdiri di ambang pintu. Tubuhnya masih dibalut perban, luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh, tetapi auranya tetap sama, sang raja jalanan telah kembali. Hercules melangkah ke tengah kerumunan, tatapan matanya tajam menusuk setiap orang yang ada di sana. Tak ada yang berani bicara. Suara napas mereka pun hampir tak terdengar. Akhirnya, Hercules membuka mulutnya. Aku dengar ada yang ingin merebut Jakarta dariku, suaranya rendah, tetapi menggema di seluruh ruangan. Mereka pikir aku sudah mati. Mereka pikir aku akan menyerah. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. Siapa di antara kalian yang percaya bahwa aku masih hidup? Serentak, suara gemuruh memenuhi ruangan. Hidup Hercules! Hercules tak pernah mati. Teriakan itu mengguncang dinding gudang, membangkitkan api semangat yang hampir padam. Namun, di antara kerumunan, seorang pria kurus dengan wajah penuh keringat maju dengan ragu-ragu. "Bos, ada yang harus kau tahu," suaranya bergetar. "Sebagian orang kita telah berpindah pihak. Mereka berkhianat." Ruangan mendadak hening. Mata Hercules menyipit, rahangnya mengeras. Pengkhianatan. Itu adalah hal yang paling ia benci. Perlahan, ia berjalan mendekati pria itu, lalu menepuk bahunya dengan ringan. "Siapa?" tanyanya dingin. Pria itu menelan ludah. "Rangga dan anak buahnya. Mereka sekarang bekerja untuk orang yang ingin mengambil alih wilayah kita." Mata Hercules berkilat marah. Rangga bukan orang sembarangan, ia adalah salah satu tangan kanannya, seseorang yang pernah bersumpah setia kepadanya. Dan sekarang, dia berkhianat. Hercules mengepalkan tinjunya. "Jika seseorang melawan aku, mereka tahu akibatnya." Suaranya seperti pisau yang menusuk dingin ke dalam hati setiap orang di ruangan itu. Tapi jika seseorang berkhianat, mereka tak akan pernah bisa lari. Malam itu, Hercules memberi satu perintah, "Kita ambil kembali Jakarta." Malam di Jakarta terasa lebih mencekam dari biasanya. Langit mendung seolah ikut menyimpan amarah yang bergemuruh di dalam hati Hercules. Di dalam mobil hitam yang melaju tanpa suara, ia duduk diam, wajahnya keras seperti batu. Di sampingnya, seorang pria bertubuh kekar bernama Andi menunggu instruksi. "Bos, kita sudah tahu lokasi Rangga," katanya dengan suara rendah. "Dia ada di gudang tua di daerah pelabuhan Sunda Kelapa, bersama sekitar 20 orang. Hercules tidak langsung menjawab. Ia menatap tangannya yang penuh bekas luka. Setiap garis di kulitnya adalah saksi bisu dari pertempuran yang pernah ia jalani. Dulu, ia percaya bahwa saudara yang berjuang bersama tidak akan pernah menusuk dari belakang. Tapi malam ini, pengkhianatan harus dibayar dengan darah." Mobil mereka berhenti di sebuah gang gelap. Dari kejauhan, gudang tua itu terlihat suram, dengan lampu-lampu redup yang menerangi bagian dalamnya. Hercules turun dari mobil, diikuti oleh 15 orangnya. Masing-masing membawa senjata tajam dan senapan laras pendek. Mereka bukan orang biasa. Mereka adalah anjing-anjing jalanan yang siap mencabik siapapun yang mencoba melawan. Dengan isyarat tangan, Hercules memerintahkan anak buahnya menyebar. Mereka bergerak cepat, mengunci semua jalan keluar dari gudang itu.
Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Rangga harus menerima akibat dari pengkhianatannya. Dari dalam gudang, terdengar suara tawa dan dentingan botol. Rangga dan anak buahnya berpesta, tidak menyadari bahwa kematian sedang mengintai mereka. Hercules melangkah masuk, dan dalam sekejap, suasana berubah. Semua orang membeku saat melihatnya berdiri di ambang pintu. Sosok yang mereka kira telah mati, kini berdiri dengan mata yang menyala penuh amarah. "Rangga," suara Hercules terdengar pelan, tapi menggema di seluruh ruangan. "Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku." Rangga bangkit dari kursinya, wajahnya pucat. "Bos, ini hanya salah paham," katanya terbata-bata. "Aku tidak pernah berniat mengkhianatimu. Aku hanya..." "Dusta," potong Hercules dingin. Tanpa peringatan, ia melayangkan tinjunya ke wajah Rangga, membuat pria itu terhuyung ke belakang. Seketika, ruangan itu berubah menjadi medan perang. Anak buah Hercules menyerbu ke depan, menghajar orang-orang Rangga tanpa ampun. Darah berceceran, suara tulang patah dan teriakan memenuhi udara. Tidak ada belas kasihan bagi pengkhianat. Hercules menarik kerah Rangga yang terkapar dengan wajah penuh darah. "Aku mempercayaimu, Rangga, dan kau membalasnya dengan menikamku dari belakang." Ia mencabut pisau dari pinggangnya dan menempelkannya ke leher pria itu. "Sekarang, aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya dikhianati." Malam itu, di dalam gudang yang berbau darah dan mesiu, pengkhianat terakhir kali menarik napas. Malam itu, hujan turun deras, membasahi jalanan Jakarta yang masih berdenyut dengan kehidupan. Tapi di sebuah gedung tua di pusat kota, suasana begitu mencekam. Hercules berdiri di depan jendela besar, menatap kelap-kelip lampu kota yang seakan menjadi saksi bisu atas pertumpahan darah yang baru saja terjadi. Di tangannya, rokok menyala perlahan, asapnya membumbung tinggi, bercampur dengan pikirannya yang semakin gelap. Pengkhianat telah ditumpas. Rangga dan anak buahnya kini hanya menjadi kenangan yang tertinggal di genangan darah di gudang tua. Namun, Hercules tahu permainan belum berakhir. Pembantaian tadi malam hanyalah permulaan. Ada kekuatan yang lebih besar yang sedang menggerakkan pion-pion di atas papan catur Jakarta, dan ia tidak bisa tinggal diam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Andi masuk dengan ekspresi serius. "Bos, ada yang ingin bertemu denganmu," katanya pelan. Seseorang dari lingkaran dalam. Hercules berbalik, matanya menyipit curiga. "Siapa?" Andi ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya menjawab, "Orang dari Prabowo." Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Nama itu adalah satu-satunya yang bisa membuat Hercules menahan napas sejenak. Prabowo bukan hanya seseorang yang pernah menyelamatkan hidupnya. Ia adalah satu-satunya pria yang ia hormati. Jika seseorang dari lingkaran Prabowo datang menemuinya, itu berarti sesuatu yang besar sedang terjadi. Tak butuh waktu lama sebelum seorang pria berbadan tegap masuk ke ruangan. Wajahnya penuh wibawa, mengenakan jas hitam rapi yang membedakannya dari orang-orang jalanan yang biasa Hercules temui. Pria itu menatapnya tajam, lalu berkata tanpa basa-basi, "Presiden ingin bertemu denganmu." Hercules menghembuskan asap rokoknya perlahan. Di dalam hatinya, ia sudah tahu bahwa pertemuan ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuasaan jalanan, sesuatu yang mungkin akan menentukan hidup dan matinya. Malam itu, tanpa banyak pertanyaan, Hercules bersiap untuk bertemu dengan orang yang telah memberinya kehidupan kedua, Prabowo Subianto. Hercules duduk di dalam mobil hitam yang melaju tanpa suara. Malam di Jakarta masih diselimuti hujan gerimis, membuat kaca jendela mobil dipenuhi butiran air yang jatuh perlahan. Ia menatap keluar, pikirannya berkecamuk. Apa yang sebenarnya diinginkan Prabowo darinya? Ia tahu, pria itu bukan orang yang berbicara tanpa tujuan. Jika ia dipanggil langsung ke istana, pasti ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Setibanya di istana, Hercules turun dari mobil. Beberapa pasang mata menatapnya dengan waspada.
Pria-pria berseragam berdiri tegap di depan pintu masuk, tangan mereka siap di atas senjata. Tapi Hercules tidak gentar. Ia bukan orang yang mudah diintimidasi. Dengan langkah mantap, ia berjalan memasuki ruangan yang telah disiapkan untuknya. Di dalam ruangan, Prabowo sudah menunggu. Sosok itu berdiri tegak, mengenakan jas khasnya yang berwarna krem. Matanya menatap Hercules tajam, tetapi ada sorot yang berbeda, bukan sekadar seorang pemimpin yang berbicara dengan seorang preman, tetapi seperti seorang jenderal yang berbicara dengan prajuritnya. Hercules, Prabowo membuka percakapan. Kau sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang. Saatnya keluar dan berdiri di tempat yang lebih besar. Hercules diam, membiarkan pria itu melanjutkan. Ada musuh yang lebih besar dari sekadar pengkhianat di jalanan. Mereka yang ingin menghancurkan negeri ini. Dan aku butuh seseorang sepertimu. Suara Prabowo penuh wibawa. Seseorang yang berani, yang tak bisa dibunuh dengan mudah. Seseorang yang bisa berdiri di garis depan saat yang lain ragu. Hercules menatapnya tajam. Ia tahu ini bukan sekadar permintaan biasa. Ini adalah janji yang akan mengikatnya seumur hidup. Dulu, Prabowo pernah menyelamatkan nyawanya, dan Hercules bersumpah akan membalasnya. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan, ia menjawab, "Aku sudah berutang nyawa kepadamu. Jika kau membutuhkan aku, maka aku siap mati untukmu." Prabowo tersenyum kecil. "Bagus," katanya, "karena perang baru saja dimulai." Malam itu, Hercules meninggalkan istana dengan satu misi yang lebih besar dari sekadar menguasai jalanan. Ia kini bukan lagi hanya seorang raja preman, tetapi seorang prajurit di medan perang yang lebih besar. Langit Jakarta masih diselimuti mendung ketika Hercules keluar dari istana. Langkahnya mantap, tapi pikirannya berputar liar. Ia sudah berjanji pada Prabowo, dan bagi Hercules, janji adalah sesuatu yang lebih berharga daripada nyawa. Kini, ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar. Setibanya di markas, anak buahnya sudah menunggu. Wajah-wajah tegang dan penuh pertanyaan menyambutnya. Andi, tangan kanannya, melangkah maju. "Bos, ada apa? Kau terlihat berbeda." Hercules menatap mereka satu persatu, lalu menghela napas panjang. "Mulai hari ini, kita tidak hanya menguasai jalanan," katanya pelan, tetapi penuh tekanan. "Kita akan menjadi tameng bagi seseorang yang lebih besar dari kita." Kerumunan itu terdiam. Beberapa saling bertukar pandangan, tak yakin dengan maksud sang pemimpin. "Maksudmu, Prabowo?" tanya seseorang akhirnya. Hercules mengangguk. "Ya, aku berutang nyawa padanya, dan sekarang aku akan membayarnya. Tapi ini bukan tentang aku. Ini tentang masa depan kita. Ada musuh yang lebih besar dari preman-preman pasar atau bandar narkoba. Ada kekuatan yang ingin menghancurkan negeri ini, dan kita akan berdiri di garis depan untuk menghentikan mereka." Beberapa orang bergumam, sebagian tampak ragu, tapi sebagian lagi menunjukkan kilatan semangat di mata mereka. Mereka tahu bahwa jika Hercules telah mengambil keputusan, maka itu bukan keputusan yang diambil dengan sembarangan. Tiba-tiba, suara dering telepon memecah keheningan. Andi buru-buru mengangkatnya, wajahnya langsung berubah tegang. "Bos, ada serangan. Seseorang menyerang beberapa tempat usaha kita di Jakarta Barat." Ini bukan serangan biasa. Mata Hercules menyipit. Pertarungan belum dimulai, tapi musuh sudah bergerak lebih dulu. Tanpa ragu, ia meraih jaketnya dan berjalan keluar. "Siapkan semua orang. Malam ini, kita tunjukkan siapa yang sebenarnya menguasai Jakarta." Malam itu, Jakarta kembali menjadi medan perang. Tapi kali ini, Hercules bukan hanya bertarung demi dirinya sendiri, ia bertarung untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehormatan jalanan. Hujan turun deras di atas langit Jakarta, seolah alam ikut menangisi malam yang dipenuhi darah dan peluru. Di sebuah gudang terbengkalai di pinggiran kota, Hercules berdiri di tengah kobaran api. Napasnya memburu, tangannya berlumuran darah, bukan darahnya, tapi darah musuh-musuhnya.
Di sekelilingnya, anak buahnya bertarung mati-matian, senjata api berdentum, pisau berkilat dalam gelap, dan teriakan kesakitan menggema di udara. Musuh yang mereka hadapi bukan preman jalanan biasa. Ini adalah kekuatan yang lebih besar, lebih terorganisir. Mereka mengenakan pakaian hitam, gerakannya terlatih, dan mereka datang bukan untuk sekadar mengusik, mereka datang untuk membunuh. Hercules tahu, ini bukan sekadar balas dendam atas wilayah. Ini adalah pesan. Seseorang di atas sana ingin menghabisinya sebelum ia bisa menjalankan janjinya kepada Prabowo. "Bos, mereka mengepung kita," teriak Andi di tengah kekacauan. Sebuah ledakan menghantam sisi gudang, membuat serpihan kayu dan baja beterbangan. Beberapa anak buah Hercules terhempas ke belakang, tubuh mereka tak lagi bergerak. Matanya menyala penuh amarah. Ini bukan pertama kalinya ia berhadapan dengan kematian, tapi malam ini berbeda. Malam ini, ia harus bertahan. Hercules meraih senjata yang tersisa dan bergerak cepat, menghabisi siapapun yang menghalanginya. Ia bertarung seperti iblis yang tak bisa mati, tubuhnya penuh luka tetapi langkahnya tak melambat. Peluru bersarang di bahunya, tetapi ia tetap maju, merobohkan musuh satu persatu. Ia bukan sekadar preman, ia adalah legenda. Tiba-tiba, suara sirene meraung-raung di kejauhan. Lampu-lampu biru dan merah mulai memenuhi gelapnya malam. Polisi dan pasukan khusus bergerak mendekat. Tapi Hercules tidak takut. Ia telah bersiap menghadapi apapun, bahkan jika itu adalah akhir dari segalanya. Andi menarik lengan Hercules, wajahnya panik. "Bos, kita harus pergi sekarang." Hercules menatap ke depan, melihat pasukan bersenjata lengkap mulai mengepung mereka. Matanya tak berkedip, tetapi ia tahu pertempuran ini belum selesai. Jika ia mati malam ini, maka ia mati sebagai seseorang yang menepati janjinya. Tapi jika ia hidup, maka pertempuran yang lebih besar masih menunggunya. Dengan langkah tegap, Hercules melangkah ke dalam kegelapan, meninggalkan pertempuran yang hanya awal dari sesuatu yang lebih